Ingin di sebuah kuil Buddha di Thailand, diduga ini dilakukan oknum perdagangan gelap satwa liar dan penyiksaan binatang. Selain itu bagian tubuh lainnya yang ditemukan juga ada bangkai babi, usus binatang dalam beberapa wadah, kemudian ada sejumlah tanduk rusa. Nah, polisi dan pejabat perlindungan satwa memulai operasi Senin kemarin untuk memindahkan semua harimau karena memang ini banyak sekali, dari seratusan lebih harimau yang ada di kuil ini dan memang menjadi salah satu tempat objek wisata di sana di Thailand. Dan kuil harimau ini terletak di sebelah barat Bangkok dan sebenarnya ini mempromosikan berbagai suaka marga satwa begitu. Tapi ketika mereka dari tim BKSDA-nya Thailand itu berusaha memindahkan gitu harimau-harimau itu, ternyata menemukan hal-hal yang sangat tidak disangka seperti mayat-mayat dari bayi harimau ini, dan sampai saat ini menjadi kasus yang masih diselidiki oleh kepolisian setempat. Dan itulah tadi menjadi trending video kami untuk hari ini. Yang menjadi trending pemberitaan ini adalah soal PNS yang terancam dirumahkan begitu, karena memang ini ada peraturan baru kalau kita lihat di sini. Karena ada 1 juta PNS yang terancam di PHK oleh Kemenpan RB, alasannya jumlah pegawai itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduk dengan rasio itu 1:7. Jumlah PNS yang saat ini tuh 4 juta orang dinilai terlalu besar. Kemudian banyak di antara PNS yang tidak kompeten, tidak disiplin, dan juga malas. Perampingan PNS diharapkan akan menghemat biaya alokasi APBN sebesar 700 triliun rupiah dan tahun ini akan dimulai dengan audit investigasi dan pemetaan. Oke, ini kita lihat ini fakta-fakta PNS di Indonesia, di mana saat ini ada 4,5 juta PNS dari 250 juta jiwa penduduk atau sekitar ada 1,7% penduduk Indonesia itu adalah PNS begitu. Kemudian rasionya itu yang ideal tuh sebenarnya 1,5%. Dan jumlah ideal, PNS ideal itu hanya 3,7 juta pegawai. Kita sudah tersambung lewat sambungan Skype dengan Bapak Herman Suyatman, ini Kepala Biro Humas dari Kemenpan RB. Selamat malam Pak Herman. Pak Herman, kan tadi dikatakan hari ini, tahun ini dimulai dengan pemetaan, kemudian juga ada audit investigasi. Maksudnya apa nih? Dipetain mana yang kira-kira berkompeten, mana kira-kira di-keep, atau seperti apa yang akan dilakukan? Ya, jadi saat ini kami sedang melakukan formulasi, ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, formula ini akan dipayungi oleh peraturan Menteri Pan RB tentang percepatan penataan pegawai negeri sipil. Nanti tahapannya kita akan sosialisasikan terlebih dahulu tentunya, kemudian kita akan bentuk tim percepatan penataan baik di instansi pusat maupun di instansi daerah, dan nanti yang akan membentuk adalah para pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Kalau di kabupaten kota, bupati, dan wali kota. Nah, setelah dibentuk tim percepatan, kami sosialisasikan, baru tahap berikutnya pemetaan. Kita akan lakukan pemetaan secara komprehensif untuk para pegawai baik di pusat maupun daerah dengan prioritas untuk PNS yang memangku jabatan fungsional umum. Jadi prioritasnya adalah PNS yang memangku jabatan fungsional umum. Nanti dalam pemetaan ini ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria dalam pemetaan ini. Yang pertama yang kami ukur adalah kualifikasi. Jadi sejauh mana latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang penugasan dihadapkan dengan syarat jabatan. Nanti akan kita ketahui apakah sesuai atau tidak sesuai, itu kualifikasi. Yang kedua kompetensi. Kita akan nilai sejauh mana kapasitas yang bersangkutan dalam bidang tugasnya masing-masing. Kemudian termasuk di dalamnya penguasaan informasi teknologi misalnya, itu kompetensi. Dan yang ketiga menyangkut kinerja. Nah, saat ini sebetulnya setiap pegawai itu sudah memiliki sasaran kinerja pegawai sebagaimana diatur dalam PP 46 tahun 2011. Dan nanti akan dinilai apakah sasaran kinerja setiap tahunnya itu tercapai atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui kinerja dari tiap-tiap pegawai negeri sipil tersebut. Dan ketiga, parameter tersebut nanti diakumulasikan, dan apabila setelah diakumulasikan baru kita bisa mengetahui yang bersangkutan apakah masuk kuadran 1, kuadran 2, 3 atau 4. Kemudian berapa lama nih kira-kira kalau tahun ini pemetaan, kemudian tahapan selanjutnya apa sampai akhirnya bisa benar-benar dikurangi angka 1 juta PNS itu? Ya, pemetaan ini kita akan fokuskan di tahun 2016, mudah-mudahan di akhir tahun 2016 sudah clear ya, sehingga kita memiliki data yang valid, karena ini adalah evidence based policy, jadi kebijakan yang berbasis data dan fakta. Jadi tidak boleh kita memberikan treatment, merumuskan kebijakan tanpa dukungan data, sehingga kami fokus kepada identifikasi dulu.
fokus kepada penilaian dulu, fokus kepada memastikan data PNS itu terpetakan dengan baik. Baru treatmentnya nanti kami akan lakukan 2017, termasuk ini bagi PNS yang tidak memiliki kualifikasi, tidak memiliki kompetensi, dan kinerjanya buruk, apalagi tidak disiplin misalnya. Jadi kita akan coba dorong dengan format rasionalisasi yang teknis pelaksananya antara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu dilakukan dengan memberikan tawaran pensiun dini. Oke, jadi kalau misalnya katakanlah Pak ini ada orang yang usianya 45 tahun dibandingkan orang yang baru misalnya 28 tahun begitu, tapi untuk kompetensinya masih lebih kompeten yang lebih muda begitu misalnya. Jadi bisa saja kalau tadi yang lebih tua ini tidak memenuhi ABC itu tadi, itu bisa langsung dilepas begitu walaupun dia sudah sekian berpuluh-puluh tahun misalnya menjadi PNS. Syarat-syarat lainnya seperti usia, kemudian masa kerja masih kami rumuskan. Untuk pensiun dini yang standar saat ini yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, syaratnya adalah usia minimal 50 tahun, kemudian masa kerja 20 tahun. Itu kan yang standar yang normal. Ini kan menyangkut kebijakan menyangkut kebijakan percepatan penataan PNS. Apakah nanti masa kerjanya misalnya di 10 tahun atau 15 tahun, masih kita hitung. Demikian juga terkait dengan usianya, di usia berapa yang bersangkutan bisa kita dorong untuk pensiun dini. Nanti kita akan ramu sedemikian rupa dan insya Allah kita juga melakukan mitigasi dari kebijakan ini sehingga berbagai hal yang tidak diharapkan bisa kita minimalisasi. Jadi kesimpulannya kami harapkan teman-teman para pegawai negeri sipil dimanapun berada tidak usah resah, tidak usah galau, fokus saja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat, bukan priayi begitu. Baik, oke, jadi ini lebih kepada mempensiunkan dini begitu, jadi tidak ada yang dipecat begitu kan Pak? Sama sekali tidak ada. Jadi yang perlu kami tegaskan, satu, tidak ada yang namanya PHK, tidak ada yang namanya pemecatan. Itu hanya bahasa teman-teman media saja karena yang benar adalah rasionalitas. Mungkin kan berserang yang kami jajaki adalah melalui skema pensiun dini. Memang ada juga wacana lain misalnya skema golden second. Itu sedang kami analisis. Yang jelas apa yang kami rumuskan adalah yang terbaik bagi birokrasi pemerintahan ke depan dan tentu yang terbaik juga bagi pegawai. Karena kalaupun nanti skema pensiun dini yang kami kembangkan tentu yang pertama akan memperhatikan kapasitas fiskal negara, kemampuan keuangan negara. Kemudian di sisi yang lain kami juga harus memperhatikan hak-hak dari pegawai. Karena sesuai dengan arahan pimpinan Pak Yudi Krisnandi menegaskan bahwa percepatan penataan PNS yang di dalamnya ada konsekuensi rasionalisasi harus dilakukan secara cermat, harus dilakukan secara hati-hati dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau gitu kalau dilihat ini, kalau kita berhasil misalnya sudah tadi pensiunkan diri sekitar 1 juta PNS begitu kira-kira berapa biaya yang sebenarnya kita hemat Pak dari kalau soal dari pengeluarannya? Untuk biaya juga sedang kita simulasikan, sedang kita hitung karena kita kan harus koordinasi lintas instansi termasuk dengan Kementerian Keuangan. Tetapi yang jelas sekali lagi itu baru proyeksi. 1 juta itu kan proyeksi dengan dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi fiskal. Kita lihat bahwa rata-rata belanja pegawai saat ini baik APBN maupun APBD di kisaran 33,8% atau 700 triliun. Dan setiap tahun trennya itu terus meningkat, terutama untuk daerah. Daerah ini ada 244 kabupaten kota yang belanja pegawainya di atas 50%. Saya kira ini sudah lampu kuning ke merah yang harus disikapi, yang harus diantisipasi. Dan pemerintah melalui kebijakan ini rencananya ingin meminimalisasi, mengurangi belanja pegawai dari 33,8% ke kisaran 28%. Atau ada penurunan sekitar 5%. Nah, 5% ini apabila dihitung begitu, itu ekstrim dengan kurang lebih 1 juta pegawai. Kemudian dari sisi komposisi penduduk dengan PNS hari ini, perbandingannya itu di kisaran 1,77%. Jadi dari 255 jumlah penduduk, ada 4,5 juta PNS. Dan berdasarkan kajian akademik kami, yang ideal itu 1,5%, sebagaimana ditegaskan oleh Kemenpan. Dan itu artinya harus ada pengurangan 0,27%, dan itu equal dengan kurang lebih 1 juta, sehingga 2019
harapannya jumlah pegawai ini ada di kisaran saja. Yang pensiun normal itu tiap tahunnya 120, jadi untuk 4 tahun ke depan 2016 sampai 2019 ada kurang lebih 480.000 yang pensiun, sehingga mungkin di angka 500 ribuan. Itu pun tentu nanti disesuaikan dengan hasil pemetaan. Baik, Apakah jumlahnya sekian hasil pemetaan atau kurang atau bahkan lebih, nanti kita lihat. Jadi kita belum bisa menyimpulkan untuk jumlahnya berapa, karena kita akan fokus ke identifikasi, kita akan fokus ke pemetaan. Oke, baik. Pak Herman, terima kasih banyak Pak Herman Suyatman, Kepala Biro Humas Kemenpan RB. Sudah berbagi dengan trending topik. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi yang juga menjadi trending pemberitaan. Ini ada peraturan baru yang harus betul-betul diikuti oleh